Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Ya, selamat siang semuanya, saya Kak Rose. Hari ini saya kembali menemani Anda ditemani Mas Vicky di acara Rumpi No Secret. Wah, oke, baiklah. Kita ke pojokan dulu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai Mbak Uci Flodia yang sering disebut sebagai Crazy Rich Surabaya. Ini seorang pengusaha perempuan asal kota Surabaya yang juga dikenal sebagai perempuan 100 Hermes gitu ya. Yang kemarin sempat mencurahkan kekesalannya melalui instastory-nya karena merasa barang-barang tas branded yang dibeli dari Medina Zain itu kok tidak sama dengan aslinya sehingga dia meminta refund, tapi sudah sebulan belum ada itikat baik pengembalian refundnya begitu. Tapi nanti ya kita akan bahas, memang tahu palsunya dari mana sih gitu ya, berapa sih harganya ya kan, kok bisa percaya aja. Jadi total tas yang dibeli itu adalah 9 ya, aku 9 gitu ya. Tapi nanti kita kebocoran dulu untuk membahas berita-berita yang hot bagian data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baik. Pakai ini dulu ya, baiklah. Kita menuju ke bagan ini hari ini, kemarin itu ada ramai pemberitaan. Ini ada sebuah kejadian yang agak langka gitu ya, bahwa di tanggal 30 Agustus itu masuk gugatan secara bersamaan dari 3 pasangan selebriti ya. Aldi Bragi menggugat Ririn Dwi Ariyanti. Kemudian Dena itu menggugat Ijong, tapi ini sebenarnya gugatannya melalui e-court, dimasukkan di tanggal 27 tapi baru diterima secara resmi tanggal 30. Jadi ini barengan nih tanggalnya. Sama satu lagi ini pasangan ya anak-anak muda begitu ya. Kenang Mirdad dan Tia Mirdad ini adalah anaknya Lydia Kandau gitu ya, yang menikah dengan seorang selebgram. Ini juga sama ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ini nikahnya udah 11 tahun nih Aldi sama Ririn, anaknya 3. Ini 9 tahun, anaknya 3 juga ya, yang satu kembar gitu ya. Ini 12 tahun menikah, anaknya 2, ya kan. Nah, kalau kita bedah satu persatu ya, sejak kapan sih sebenarnya berita gonjang-ganjing itu terjadi ya. Kalau ini nih, pasangannya ini nih ya, ini cepet banget prosesnya ya. Dari Agustus pertengahan kemarin itu sempat muncul gosip di luar sana bahwa ini yang pihak perempuan itu dekat banget gitu sama teman sepedaannya gitu, jadi rame lah gitu ya. Bahkan sempat ini di unfollow oleh ipar-iparnya yaitu Naysila Mirdad dan Nana Mirdad ya kan. Nah terus rame apa segala macam, ada instastory, tiba-tiba gong di tanggal 30 ya, justru sang istri lah yang menggugat suaminya. Padahal yang digosipin istrinya gitu ya. Padahal katanya sih suaminya sudah mau untuk memperbaiki pernikahan, nanti kita bahas ya. Tapi ya kesini lagi ya, kesini. Nah kalau ini pasangan ini nih pasangan ini dari udah lama aku mendengar ini ada apa sih mereka berdua ini gitu ya. Tapi kok kayaknya dijawabnya selalu tidak ada apa-apa. Tapi mulai terlihat lebih mencurigakan itu di tahun 2020 pada bulan Juni ketika Ririn ini menghapus semua foto-fotonya Aldi, dan di kegiatannya juga nggak ada tuh Aldi ya. Ulang tahunnya Aldi juga nggak ada Ririn gitu. Bahkan ini unfollowan sama anak sambungnya ya, yang anaknya Ikke Nurjana. Ririn tuh unfollow siapa namanya? Ya anaknya Ikke Nurjana dan Aldi waktu itu ya, gitu ya. Nah terus di bulan September itu kan hapus foto di bulan Juni 2020. Bulan September 2020 muncullah itu foto Ririn sama Ijong di lokasi syuting. Ya sebenarnya sih mungkin biasa aja saling hapus-hapus itu di tisu gitu loh ya. Cuman masalahnya kan ini istri orang, itu juga suami orang gitu. Jadi membuat istrinya Ijong sempat meradang. Tapi dia meradangnya di bulan Mei 2021 ya kan. Kayaknya dia baru lihat deh tuh video kayaknya ya. Terus sempat si Dena ini memberi statement di media, dia bilang gini, ya jaga perasaan aja dong, ini kan juga istri kan, punya anak kan, punya suami kan, ya harusnya jaga dong gitu ya, posisinya masing-masing. Nah yang kita tidak ketahui adalah ternyata di bulan Mei itu banyak yang terjadi dalam rumah tangganya Ijong dan Dena. Karena baru kita tahu sekarang ini bahwa Dena di bulan Mei itu mengajukan gugatan KDRT, dugaan KDRT yang dilakukan oleh Ijong. Dan bahkan di bulan Mei juga dia udah gak pakai cincin nikahnya.
bulan Juni omnya Ijong, Beni Simanjuntak mengatakan ini kemungkinan pasangan akan bercerai dan ternyata ya fix di Agustus ada pengajuan gugatan. Yang update terbarunya pagi tadi Lydia Kandou memposting di Instastory-nya. Apa yang diposting? Nah ini. Lydia Kandou ini menulis seperti ini. Ditujukan ada tagnya nggak sih nih? Nggak ada tagnya ke siapa ya? Hah? Oke, kamu sudah berusaha menjadi bapak dan suami yang baik yang bertanggung jawab dengan semampu kamu. Harga diri, gengsi sudah kamu buang demi mempertahankan rumah tanggamu. Kamu dikhianati, tapi kamu memilih untuk memaafkan dan tetap mau menerima dia. Siapakah dia, ya kan? Jangan kecil hati sayang, walaupun itu semua tidak dihargai, kamu sudah berusaha melakukan dengan cinta yang besar untuk semua yang terbaik dalam rumah tanggamu. Begitu ini postingannya Lydia Kandou. Terus Lydia Kandou juga men-screen capture perbincangannya sama Naysila Mirdad gitu ya. Nih tulisan Nay New, dibilang gini, batin emang gak bisa bohong ya, tadi malam mimpiin Kang Nang duduk sendirian di sofa hanya diam senyum. Terus hari ini baca berita baru, tanda kutip lagi. Gak bisa berkata-kata banyak, I just hope you know that you are not alone, we are here for you and I want to remind you that you are so loved by so many people. Kemarin sempat ya Lydia Kandou mengirimkan melalui WhatsApp ya, ke rekan media kalau nggak salah gitu ya. Bahwa dia mengatakan bahwa anaknya ya waktu itu sebelum gugatan cerai itu kayaknya ketika ditanya menjawab kayaknya ya masih akan terus mempertahankan pernikahan apapun yang terjadi. Namanya pernikahan pasti kan ada lah masalahnya, namanya juga orang hidup gitu ya kan. Nah inilah yang ceritanya dari Kandang Mirdad dan si Tina ya. Yang berikut ada kalau Ijong nih kita sebenarnya pernah wawancara. Kalau itu masalahnya itu juga kita nggak pernah nyangka ya. 2019 kita pernah wawancara sama Ijong. Itu masih mesra-mesra banget gitu ya. Mengatakan bahwa aduh Ijong tuh sayang banget sama istrinya karena istrinya tuh keibuan gitu ya. Terus istrinya juga bilang dia sangat cinta banget sama Ijong karena Ijong tuh orangnya posesif banget sama istrinya gitu ya, sangat cemburuan. Sementara istrinya tuh nggak terlalu posesif kok. Dan istrinya tuh bilang dia nggak pernah cemburu sama lawan mainnya Ijong di sinetron karena semuanya dia kenal. Tapi kali ini aku tidak tahu, kita tunggu saja kelanjutannya. Ya oke, sekarang kita langsung saja menuju ke Mbak Uci. Udah nggak sabar aku ingin bertanya, 9 tas sekaligus, berapa total harganya sesungguhnya? Kita akan lihat dulu profilnya berikut ini. Uci Floudea, pengusaha ekspor kayu asal Surabaya yang Bahwa kita juga pernah bahas mengenai koleksi tasnya Mbak Uci ini yang mengatakan bahwa itu sebagai bentuk hadiah atas usahanya karena dia usahanya betul-betul dari bawah begitu ya Mbak Uci ya. Dan biasanya kan Mbak Uci belinya di counter ya? Ya karena selama pandemi ini kan kita nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke biasanya belinya di Paris langsung ya. Belanda di mana, di Eropa gitu. Di mana-mana. Oke. Ini ada artikelnya dulu ya, kita tag dulu. Ini bunyinya adalah setelah kemarin rame nih Medina ditagih melalui postingan Instagram di kolom komentarnya, giliran sekarang Uci Floudea yang murka gitu ya. Jadi ceritanya Mbak Uci kan di awalnya pernah mau jual tas ya kan? Jual tas ke Medina. Awalnya saya pernah jual tas ke dia. Iya. Lalu sama aja pembayarannya itu susah gitu loh. Bilangnya 1 minggu, tapi sampai 2 bulan. 2 bulan. Itu pun dengan cara marah, sudah jengkel, sudah apa. Dibayar nggak? Enggak, akhirnya saya minta
tasnya tas kembali. itu kembali dan uangnya yang separuh itu aku refund ke dia. Oke, refund gede. Ternyata tas itu sudah dijual ke orang lain. Gimana? Tas itu udah dijual Dijual ke sebenarnya? orang lain, Oke. sudah dibayar lunas. Nah sekarang dia sama orang lain itu punya utang. Oh, gitu. Tapi kan bukan urusan saya, yang penting tasku ini aku ambil balik. Berapa yang pernah ditransfer ke saya waktu itu ya saya balikin. Saya balik. gitu. Oh, dibalikin gitu. Jadi beli tas dari Mbak Uci Dijual cuma orang dibayar lain. separuh, tapi tas ini udah dijual ke Jual, orang sudah lain. dibayar Ya, lunas. kita nggak tahu deh dia udah terima pembayarannya gitu. Udah lunas katanya. Udah lunas, tapi nggak dibayarin nggak Mbak Udah Uci? dibayarin. Oh, tapi kembali tasnya. Saya pikir kan udah oke lah yang kemarin, terus dia kan menghubungi lagi. Aku pikir ya udah dia udah tobat atau dia udah sadar. Dia cari saya lagi. Di bulan Agustus Di ini. bulan Agustus. Oke. Terus kan nawarin tadinya 3 tas nih awalnya. Awalnya kan? 3 tas. Dibayar lunas. Lunas. Ini Terus yang udah nyampe gitu. 1 M totalnya. Iya. 3 tas ini. Ya, 1 M Oke. lebih. Terus habis itu Udah itu dia nawarkan sama yang lain. mereknya sama nih. Mereknya sama. Oke. Total Udah, berapa tapi jadi? beda kulitnya. Beda kulitnya. Beda namanya gitu Namanya. kan. Udah gitu dia nawarin waktu itu sebenarnya ada 7, tapi yang satu punya manajer dia. Ya udah manajer dia nggak saya hitung. Lalu yang saya hitung 6 itu aja. Begitu sampai di rumah manajernya sampai gitu saya lihat kok aneh ya, kok ada sesuatu yang aneh ya. Akhirnya ya udah aku cek dulu gitu kan. Terus Dicek di mana? Dicek di rumah. Dicek di di rumah. rumah. Terus waktu itu kan aku punya Dibandingkan cici ya kan. dengan punyanya Aku punya Mbak Uci ya? cici. Dia enggak di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Aku kan punya cici. Udah itu kita discuss gitu kan. Tas ini gimana? Langsung kita comparein satu-satu. Kan kita punya. Itu nggak sama gitu loh. Terus saya telepon kan ke yang bersangkutan yang punya barang. Dia bilang, kok barang kamu nggak sama punya aku gitu kan. Terus dia jawabnya? Itu bukan punya aku, Ci. Nah terus punya siapa? Punya teman aku, punya reseller Jakarta, dia bilang gitu. Terus? Nah terus kan aku nggak mau tahu gitu kan. Karena kan udah di-comparein semuanya dari bakalnya, dari sampai semuanya itu wah, dari hooknya, dari bakal, dari semuanya, dari Beda kulitnya sama semua yang beda. asli yang beli di Beda. Memang 1:1 kelihatannya, tapi setelah kita detail melihatnya, kita elus, kita pegang gitu beda rasanya. rasanya. Nah, ketika Mbak Uci telepon ke Medina bilang, ini kok beda sih barangnya? Terus apa selanjutnya? Oh itu bukan barang aku, Cici. Nggak apa-apa kalau Cici mau refund gitu. Dia bilang mau refund nggak apa-apa. Ya, nggak Terus, apa-apa. Cuma nah ini kan barang diantar ke Surabaya kan sama ya manajernya. saya minta dia ambil di Surabaya, lalu dia transfer saya gitu. Kenapa? Transaksinya kan di Surabaya. Iya. Jadi dia harus ke Surabaya. Iya. Nggak tahu dia mau nyuruh asisten sama manajernya. Yang Waktu datang itu yang namanya datang Iqbal itu datang. Yang datang itu manajernya, iya itu, lalu sama asistennya juga, Oke. datang 2 orang. Ngantar gitu. barang ya. Ngantar barang. Lalu Di situ saya ngomong sama si manajernya, masa ada tas yang bener kayak gini? Ketawa-ketawa dia. Terus ketawa-ketawa, ya kok bisa ya, ya ampun gitu. Nah si itu manajernya bilang, sampaiin ke itu ya MZ, tolong barang ini nggak cocok, nggak sesuai. Tolong kembalikan uangku. Ya udah besok kalian boleh pulang. Saya kan juga nggak mau nahan orang kan, itu ada pasalnya juga kan. Jadi manajer dan asistennya MZ pulang, gitu. Barangnya saya suruh tinggal karena kan uangnya masih di dia sebagai barang bukti. Kalau dia memang nggak mau kembalikan uang kan saya bisa tuntut dengan barang bukti ini. Dengan barang bukti ini. Oke. Lalu apa yang terjadi? Ya nggak ada tanggapan yang baik, cuma janji terus janji sampai kapan gitu kan. Saya Dan berapa kali janji itu yang diingkari? Banyak di WhatsApp itu sudah. Di WhatsApp? Iya sampai kesel kan, kalau kamu sampai tanggal sekian, jam sekian nggak mau cepet transfer ke aku akan blow up. Itu yang minggu lalu itu iya, ya? Yang hari Kamis jam 9? Hari Selasa. Hari Selasa? Hari Selasa. Jam 9 pagi itu? Jam 9 pagi. Oke. Nah, kita lihat tadi Mbak Uci kirim foto ya, beberapa hal yang di-compare dari tasnya yang dianggap tidak sama gitu. Yang pertama adalah kaitannya tadi ya. Kaitannya, ini panjangnya ya? Panjangnya, ini tuh lebih pendek. Jadi yang mana yang mencurigakan yang mana? Yang kanan? Yang nggak ada tulisannya itu. Yang nggak ada tulisannya? Oke, lebih pendek. Semua lebih pendek, padahal size-nya hampir sama. Size-nya sama tapi ini talinya lebih pendek. Kemudian yang berikutnya, ini tipenya Kelly ya? Kelly 25. Nah ini bakalnya bisa buka sendiri ini. Itu kan tangan saya. Oh, black gitu ya?
Membuka gitu, nggak bisa dikunci lagi. Kalau mau kunci dipencet lagi gitu. Oke. Ini yang berapaan nih yang kayak begini nih? Berapaan apanya? Harga tasnya. Dapat bakalnya kayak gini. 300 lebih ya. 300 juta nih kayak begini tapi. Lebih dia Oke. bukanya. Oke. Nah, kalau kita compare ya, ini kita juga iseng-iseng nyari deh ya. Kalau emang misalnya ya, karena kan ada yang memang tipe-tipe tas ini yang namanya istilahnya mirror ya. Jadi bukan asli, tapi perdusnya sama, kantongnya sama, bukan cuma tasnya aja, tapi semua itu namanya mirror gitu ya. Harganya berbanding dengan yang asli itu sekitar 10%-an nggak nyampe lah gitu ya dari harga aslinya. Nih contohnya, kalau ini harganya 3,5 M, harga mirrornya itu yang ultimate 265 juta, ada yang 100 juta gitu-gitu lah. Harganya tetap mahal loh walaupun mirror ya. Gitu ya. Ini untuk perbandingan dan informasi aja untuk pengetahuan kita yang aku pun tidak tahu ya, karena aku wow gitu. Nah, 9 tas ini Jadi awalnya itu tasnya itu totalnya kalau berdasarkan tagihan dia dari sekian banyak tas 7 tas atau 6 tas itu hampir 1,4. 1,4. Iya. Tapi duit yang udah dibayarkan Itu jadi kan gini ya, hari pertama kan asistennya yang datang. Iya. Dan hari berikutnya kan manajernya. Iya. Nah saya kan nggak punya pikiran yang buruk sama orang lain kan. Ya sudah saya terima gitu aja kan. Saya bayar langsung. nggak dilihat dulu. Saya lihat sekilas oke, makanya 1 banding 1. Tapi yang barang kedua yang 7 datang itu yang bikin shock. Oh. Jadi keinget barang yang kemarin. Kalau salah sama juga barang kayak ini. Langsung kita cek bertiga sama kakak saya kan. Wah ini enggak bener udah. Oh, jadi pas datang barang yang 3 dulu yang awal, itu masih belum curiga ya? Belum curiga. Begitu datang yang 7 selanjutnya, Baru curiga. mencurigakan. Baru keinget yang kemarin 3 lagi, kita baru dicek lebih cek detail lebih lagi. detail. Ternyata kita comparein satu-satu, itu beda. Oke. Mbak Uci, ini aku pengen tanya ya. Mbak Uci kan kenal dari MZ ini karena sebelumnya pernah kenal sama kakaknya atau iparnya ya. Iya. Di Paris waktu itu Paris, dibantu ya. masalah imigrasi. Dibantu Tapi kenal sama MZ-nya itu gimana ceritanya? Dia ke rumah. Dia ke rumah Iya, ambil beli tas di Surabaya. di Surabaya. Lalu? Ya udah dia ambil tas itu. Oh, Ambil ini tas. kok bisa tahu kalau Mbak Uci jual tas? Dibilangin sama ini kakaknya si Lukman. Oh, informasi nih gitu. Iya, Mbak Uci jual tas, ditawarin gitu ya. Terus dia datang untuk Dia beli. datang untuk beli. Dari itu pertama kalinya kenal Pertama tuh pada kali, saat itu. di rumah. Oke. Terus ini kan sempat tersendat nih pembayarannya ya Mbak Uci. Ya. Heeh. Apa sih membuat Mbak Uci kemudian sesudah ada masalah tersendat pembayaran, tapi masih percaya juga untuk beli dan harganya nggak murah gitu loh? Ya dia kan ngomongnya manis gitu kan. Cici, mau nggak ada barang nih koleksi aku mau jual soalnya udah pakai. Mau ganti yang baru. Saya pikir orangnya ya udah baikan mungkin udah selesai yang kemarin kan. Ya udah kan kita harus memaafkan banyak orang kan, walaupun orang itu pernah nyakitin kita. Kita masih kasih kesempatan juga. Nah, tapi yang ini berbeda. Ya, Ini sampai saya memang marah. sampai di tag gitu ya. Dan sampai ada nih kalau jam 9 Selasa jam 9 nggak datang dan refund semua uangku sesuai somasi yang aku kirim. Jadi sudah ada kirim somasi. Ada tanggal 29. 29 itu kirim somasi. Maka akan dibuka dan dibuka lah kemudian. Apa yang membuat pemicunya sampai Mbak Uci ini, aku tahu Mbak Uci itu baik banget orangnya. Ini sampai murka begini tuh apa yang pemicunya apa? Karena gini, bertiga itu sekongkol gitu loh. Sebentar ngomongnya gini, sebentar ngomongnya gini. Aku bilang, lu sudah sampaikan sama si MZ belum? Udah kak, gini kak. Tapi mereka bertiga hai, tertawa di live terus, tiap hari live terus. Terus si MZ-nya ngomong, enggak, mereka nggak bilang apa-apa kok. Demi Allah gitu. Demi Allah mereka nggak ngomong apa-apa. Terus yang dipercaya siapa? Kan komplotan itu. Tapi ngubungin langsung ke MZ-nya juga? Iya. Nah setelah kejadian ini? Setelah kejadian ini kemarin itu si MZ? Bukan si itu. Manajernya? Manajernya itu. Lalu saya kasih tahu kan tentang ya somasi itu. Terus chatting saya kan konsultasi dengan pengacara. Bukan pengacara, dari kepolisian juga. Terus akhirnya dia nangis juga, jangan kak gini. Ya kalau memang nggak mau jangan ya tolong yang baik dong. Saya masih kasih kesempatan sih. Nah, kalau MZ sendiri sesudah dibuka ini ada komunikasi? Ada telepon 2 kali. Bilang apa? Kan tolong di take down story-nya, dia bilang gitu. Nggak bisa.
Dan Kamu hari bayar dengan hari yang sama, dengan detik. Di Dengan hari yang sama waktu dibuka ini. posting langsung dia telepon, minta di take down. minta di take down. Setelah muncul di televisi tadi pagi, Dia bilang gini, selamat dia masuk TV gitu. selamat ya masuk TV. Iya. Dia bilang gitu. Ini ada juga di story-nya ya. Aku nggak tahu ini buat siapa ya, story-nya MZ yang di tag itu namanya ya. Dia bilang adalah selamat ya kalian masuk TV di wawancara C. Uhuy. Kalau nagih utang, kalau benar utang ya, ke rumah atau ke polisi aja lapor. Ngapain ke acara TV, pengen terkenal gitu. Apa tanggapannya Ya kan kebetulan saya kan memang diundang TV dulu, tapi somasi itu kan tetap berjalan. Somasi sudah terlebih dulu. Iya, somasi kan sudah berjalan dulu dari Surabaya dikirimnya kan. Jadi kan belum sampai ataupun gimana kan sampai kan sudah disomasi dulu, saya belum masuk TV dulu, bukan. Saya juga nggak tahu terus tiba-tiba kok jadi seperti ini juga nggak ngerti. Oke, baik. Nah ini sempat yang di apa istilahnya yang tadi Mbak Uci juga sempat kesal karena manajernya ini juga dianggap kok tidak menyampaikan atau mereka komunikasinya seperti apa sehingga Mbak Uci merasa dipingpong gitu ya. Iya, kan dipingpong. Nah hari ini kita akan tanya langsung nih, manajernya akan hadir setelah yang berikut ini. Kita akan tanya langsung, kalau dari versi manajer MZ, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa menurut pandangan dia? Ya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bantu berbagai bisnis Medina Zain seperti bisnis kecantikan, butik, tour and travel ini disebut pengusaha ekspor kayu asal Surabaya, Uci Flaudea sebagai komplotan Medina Zain yang belum mengembalikan uang tas senilai lebih dari 1 miliar hingga Iqbal diserang dan dituntut netizen untuk bayar hutang kepada Uci Flaudea. Iqbal yang telah 11 tahun berteman dengan Medina Zain ini mengaku pernah mengantar 5 tas ke kediaman Uci Flaudea di Surabaya, lalu Uci tidak jadi beli dan ingin refund, namun Iqbal tidak diperbolehkan membawa pulang tas-tasnya ke Bandung. Bagaimana kondisi Medina Zain setelah sejumlah artis dan selebgram buka suara terkait jual beli tas dengannya? Dan benarkah Iqbal dan Medina akan membawa kasus ini ke jalur hukum? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.